Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MG. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait masalah dasar-dasar kita sebagai seorang YouTuber pemula ya. Ini adalah tips penting yang mesti kita pelajari sebelum kita terjun lebih jauh lagi sebagai seorang YouTuber ya. Jadi kemarin itu sempat tertunda ya, yang 2 hari yang lalu kan saya sudah memulai dari tips mengupload video. Sudah saya jelaskan dan paparkan. Nah, untuk kesempatan kali ini sebelumnya sempat tertunda di kemarin karena ada updatean dari YouTube di mana fitur tentang video short yang akan dimonetisasi ya, dan itu sangat penting untuk kita bahas ya, dan langsung saya upload kemarin ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut di part 2 ya, untuk terkait masalah tips dari YouTube ya. Saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan maksud dan dari tips YouTube itu sendiri ya. Nah, yang tips yang kedua itu adalah tips untuk mengoptimalkan video ya. Ya, ini kita sudah ada di dalam linknya, link tips untuk mengoptimalkan video ya. Jadi di sini jelaskan bahwa Anda dapat mengoptimalkan video untuk membantu penonton menemukan video Anda, menemukan konten Anda dengan mudah dan membuat mereka terus berinteraksi. Jadi ya sesuai dengan judulnya ya, mengoptimalkan video. Jadi tujuannya itu adalah supaya konten kita itu bisa dengan mudah didapatkan pada saat orang melakukan searching atau pencarian, dan karena video kita ini sudah optimal, maka penonton akan bisa berinteraksi dengan kita, akan subscribe dan terus mengikuti kita seperti itu ya. Jadi langsung saja untuk ya. Jadi penjelasan yang pertama adalah sebaiknya buat konten Anda ya. Yang pertama itu adalah jelas, konsisten dan representatif ya, sehingga pengguna yang menemukan channel Anda akan langsung memahami topik Anda ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah jelas itu dan konsisten ya. Jelas itu maksud dari YouTube itu sendiri ya. YouTube itu menganjurkan bahwa konten kita itu jangan sampai ada yang campur-campur begitu ya. Meskipun sebetulnya campur-campur itu tidak dilarang juga, tapi sesuai dengan anjuran YouTube itu sendiri bahwa konten kita itu harus jelas ya, mau arahnya mengarah membahas tentang apa, terkait masalah masak memasak ataupun mancing ataupun tutorial ya. Dan itu dibuat dalam satu niche. Jangan sampai hari ini membahas tentang memasak, terus besoknya lagi membahas tentang memancing, terus besoknya lagi membahas tentang tutorial, sehingga si penonton itu tidak bingung bahwa channel kita ini channel membahas tentang apa sih, dia fokusnya tentang apa. Jadi YouTube itu menganjurkan kita supaya kita harus memiliki channel di mana kontennya itu memiliki satu tema ya. Kalau memang dia edukasi tentang tutorial ya tutorial, kalau tentang memancing ya memancing, kalau tentang masak memasak ya memasak, seperti itu ya. Terus lanjut, yang kedua adalah sesederhana mungkin ya. Pikirkan logo atau branding produk yang Anda sukai. Kemungkinan besar itu adalah sebuah gambar atau gaya yang melekat pada pikiran Anda. Jadi maksudnya di sini adalah buatlah ciri pada channel teman-teman ya. Jadi
apa yang teman-teman menjadi ciri khas ya, tampilkan di situ ya. Kalau perlu jadikan logo, dan pada saat itu sudah menjadi logo, itu akan melekat tuh. Jadi penonton akan mudah dengan mudahnya melihat, baru lihat sekali, oh ini si ini nih ya. Oh ini channelnya si ini ya, tanpa ragu lagi, karena itu sudah menjadi ciri kita ya, baik itu dari cara bicara kita ya, ataupun mimik gaya kita, ataupun adalah istilah-istilah yang memang khusus itu asli dari kita ya, jadi itu menjadi branding kita ya. Terus selanjutnya, sesuatu yang Anda banggakan. Ingat, konten Anda akan mewakili diri Anda, terutama jika Anda tampil dan menjadi bintang di channel ya. Maksudnya di sini adalah kita ini sebagai konten kreator itu menampilkan apa yang memang sesungguhnya menjadi kelebihannya kita ya. Jangan dipaksakan kalau memang itu tidak pembahasan itu tidak kita kuasai ya, jangan dipaksakan. Jadi apa yang menurut teman-teman, inilah kelebihan saya. Kalau teman-teman kelebihannya pintar dalam misalkan komputer, mungkin teman-teman bisa menyampaikan sebuah konten yang bersifat tutorial Excel misalkan, atau Word ya. Ataupun misalkan kalau teman-teman punya kelebihan dalam bermain game ya, teman-teman menunjukkan itu bahwa teman-teman memang bisa dan jago dalam bermain game ya. Jadi maksudnya itu sesuatu yang dibanggakan adalah apa yang menjadi kelebihan kita di situ ya. Itu yang harus kita tampilkan, jangan memaksakan hanya karena konten ini viral nih, jadi kita harus ikut-ikutan juga seperti itu. Jangan ya. Jadi apa yang memang jadi ciri khasnya kita, apa yang memang yang kita bisa, itu yang kita jadikan konten seperti itu. Terus yang terakhir adalah mematuhi pedoman komunitas ya. Maksudnya di sini adalah kita membuat video itu memang kita harus tahu pedoman komunitas YouTube itu sendiri ya. Apa saja yang bisa, apa yang tidak ya. Contohnya ya, reupload ya pasti sudah tidak diperbolehkan ya, tidak otomatis itu kita cuma membuang waktu saja ya kalau kita membuat konten yang sifatnya reupload, karena itu punya orang ya, itu hak ciptanya orang. Apalagi ada istilahnya musik, kalau di tahun-tahun sebelumnya kan musik itu paling rentan tuh yang namanya klaim hak cipta ya. Jadi video itu kita buat ya memang atas dasar asli dari kita, bukan karena sesuatu yang melanggar dari pedoman komunitas YouTube itu sendiri, seperti konten hak cipta ataupun konten reupload ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman, memang untuk masalah pedoman komunitas ini akan kita bahas di sisi selanjutnya ya. Terus ada saran dari YouTube ya, saran dari kami itu, jika ada banyak hal yang harus dikerjakan, mulailah dengan berfokus pada judul, deskripsi, dan thumbnail. Anda selalu dapat menambah atau mengedit sisanya nanti ya. Maksudnya di situ adalah kita ini membuat video ya, kita mau mengupload ya, terkadang kita keteteran nih, mulai dari tag yang bagus kayak gimana, terus tambahan kata-kata yang sesuai ya. Tapi kita bisa mulai dari berfokus pada judul saja dulu ya. Judulnya itu harus sesuai dengan apa yang kita tema dari konten yang kita bikin tersebut ya. Harus sesuai dengan judulnya itu, jangan mengada-ngada ya. Harus sesuai dengan apa yang kita bahas di konten tersebut. Terus yang kedua adalah deskripsi ya. Deskripsi ini sangat penting juga, itu harus berkaitan dengan isi dari pembahasan konten kita. Dan yang terakhir adalah thumbnail ya.
thumbnail itu juga gambar ataupun keterangan itu harus sesuai dengan apa yang akan kita bahas di konten kita tersebut ya. Jadi untuk sisanya itu banyak sih sebetulnya pada saat kita ngupload, tapi itu masih bisa diedit belakangan ya. Ini adalah saran dari YouTube sendiri ya. Saya rasa itu untuk masalah tips untuk mengoptimalkan video kita ya pada saat kita mengupload ya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan di pada saat teman-teman akan mengupload video ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang tips thumbnail dan judul ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.